Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, nama beliau ada yang mengatakan Atik, ada yang mengatakan Abdullah. Atik adalah gelar, ya. Tapi banyak yang membenarkan namanya adalah Abdullah. Adapun ayahnya adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah. Makanya dia sebut Abu Bakar bin Abi Quhafah, ya. Dan Abu Quhafah namanya Utsman. Abu Quhafah namanya Utsman, sebagaimana disebut dalam sirah Ibnu Hisham, ya. Sehingga kalau kita sebut nama Abu Bakar adalah Abu Bakar, namanya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman maksudnya Abu Quhafah. Abdullah bin Utsman. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, ya. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinana, dan seterusnya. Jadi rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini nasabnya kembali kepada Taim, makanya disebut Abu Bakar At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi. Ya, setelah At-Taim kemudian ketemu dengan Murrah bin Ka'ab, dan Murrah bin Ka'ab berarti ketemu dengan jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek Abu Bakar dan kakek Nabi bertemu pada Murrah bin Ka'ab, ya. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya, dan kita tahu dari sini bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy. Jadi disebut dengan At-Taimi. At-Taimi yaitu dinisbahkan kepada nama kakek Abu Bakar sebelum bertemu dengan nasabnya Nabi. Sebelum bertemu dengan nasabnya Nabi. Jadi At-Taimi, makanya Abu Bakar At-Taimi. Tapi kita akan sebutkan tentang keluarga Abu Bakar, ya. Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Namanya tadi saya sebutkan, ya, Abdullah bin Utsman At-Taimi. At-Taimi Al-Qurashi. Karena nasabnya kembali kepada Nadhr bin Kinanah, dan semua yang keturunan Nadhr bin Kinanah adalah Quraisy. Nadhr bin Kinanah itulah nenek moyangnya Quraisy. Semua yang nasabnya kembali kepada Nadhr ibn Kinanah maka dia adalah Quraisy. Termasuk di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar karena dia kembali kepada At-Taimi, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sampai pada bin Nadhr ibn Kinanah. Dia adalah Quraisy. Kemudian ayahnya Utsman yaitu Abu Quhafah. Ayah beliau itu Utsman Abu Quhafah. Ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Yaitu 8 Hijriah. Jadi belakangan ayahnya masuk Islam belakangan. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW di Mekah, maka Abu Bakar membawa ayahnya. Sampai Nabi mengatakan, biarkan, kenapa kau tidak biarkan ayahmu di rumah? Fana'tih, kami yang datang kepada ayahmu sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu punya beberapa istri, ya. Keluarganya. Istri. Di antaranya Qutailah binti Abdul Uzza. Dari Qutailah ini beliau punya anak, di antaranya adalah Abdullah dan Asma. Asma binti Abi Bakar. Kemudian beliau punya istri juga Ummu Ruman. Ummu Ruman dari anaknya adalah Aisyah, Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian istri beliau juga di antaranya adalah Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah. Jadi Kharijah ini radhiyallahu anhu adalah seorang Ansari yang ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhijrah, dia nginap di rumahnya ini. Ya, dia nginap di rumahnya Kharijah. Kemudian akhirnya Abu Bakar menikah dengan putrinya Habibah binti Kharijah, punya anak
Ummu Kulsum kalau tidak salah namanya. Kemudian di antara istri Abu Bakar adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais. Dari anaknya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad. Ya. Asma binti Umais sebagaimana kita ketahui, dia seorang wanita solehah yang awalnya adalah istri dari Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far bin Abi Talib bahkan berhijrah dengan Ja'far bin Abi Talib ke negeri Habasyah. Kemudian pulang ketika setelah perang Khaybar. Kemudian Ja'far bin Abi Talib masuk dalam perang Mu'tah dan meninggal dalam perang Mu'tah. Setelah itu dia dinikahi oleh Abu Bakar. Dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Muhammad bin Abi Bakar lahir ketika Haji Wada, yaitu di Dzulhulaifah di Bir Ali, sebagaimana telah kita sampaikan tentang kisah Haji Wada. Jadi ketika sampai di Bir Ali, ketika Rasulullah SAW akan berangkat menuju Mekah melakukan Haji Wada, ternyata Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, ya, Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Kemudian akhirnya ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka kemudian Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, dari sini kita tahu bahwasanya ya beliau memiliki keluarga yang Islami ya. Jadi semua Abu Bakar sahabat, bapaknya juga sahabat, kemudian anak-anaknya juga sahabat. Ini semua sahabat. Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisyah, Ummu Kulsum, Muhammad ya. Semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian cucunya ya, Asma menikah dengan Zubair bin Awam, lahir punya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi berapa marhalah nih, berapa derajat ya? Kakek buyut, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian buyut. Jadi generasi pertama Utsman, generasi kedua Abu Bakar, generasi ketiga anaknya, generasi empat. 4 generasi semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ya dari sini menunjukkan 4 generasi semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini langka ya, didapatkan di kalangan para sahabat ya. Istri-istri beliau juga semua muslimah kecuali Qutailah. Qutailah wallahu alam ya, sepertinya beliau dalam kondisi musyrikah, kan dalam hadis terakhir disebutkan ketika perjanjian Hudaybiyah, Qutailah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Asma. Maka Asma binti Abi Bakar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ja'at ummi wahia raghibah, ya Rasulullah, ibuku datang ingin bertemu dengan aku. Afa asili ummi, apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sili ummak, sambunglah silaturahmi dengan ibumu ya, menunjukkan bahwasanya dia wanita musyrikah. Istrinya Abu Bakar, Qutailah binti Abdul Uzza, wanita musyrikah. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala. Adapun fisik Abu Bakar, ya. Kemudian fisik Abu Bakar beliau adalah putih dan kurus. Putih. Ya, sampai makanya dalam hadis sampai saking kurusnya sarung beliau sering melorot ya. Sarung beliau sering melorot. Putih. Kenapa saya harus menyampaikan putih ini? Karena ada sebagian orang Syiah yang menghina Aisyah. Ketika Aisyah diberi nama oleh Nabi SAW dengan ya Humaira, wahai wanita yang saking putihnya sampai terlihat rona-rona merah di pipinya, dipanggil dengan ya Humaira. Ada orang Syiah mengatakan, ya gimana Aisyah itu hitam, bukan putih. Ya. Sampai dia ceramah seperti itu. Aisyah itu hitam tidak putih. Kenapa hitam? Bapaknya hitam, Abu Bakar. Ini dusta ya. Pertama
kelaziman dari tuan tersebut menuduh Abu Bakar hitam, kemudian menuduh Aisyah hitam, menuduh Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak tepat. Masa Aisyah hitam dipanggil Humaira? Bahkan ada yang lebih parah dari mereka mengatakan Humaira jamak atau itu adalah tasghir dari Himarah, dari keledai betina. Ya, ini semua orang-orang Syiah ngawur ya. Seakan-akan Nabi panggil istrinya wahai keledai betina. Ya ini ngawur, tidak mungkin Nabi memiliki kata-kata yang kotor seperti itu. Tapi Abu Bakar adalah fisiknya putih dan orangnya kurus. Makanya sarungnya sering melorot. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, semua yang di bawah mata kaki maka di neraka. Maka Abu Bakar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sarungku sering melorot, gimana ya Rasulullah? Illa anni ata'ahduhu, kecuali aku jaga-jagain maka tidak melorot. Kata Rasulullah SAW, lasta minal khuyala, engkau bukan termasuk mimman fa'ala khuyala, engkau bukan termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong. Jadi Rasulullah SAW memuji Abu Bakar dengan mengatakan engkau tidak sombong. Ini secara fisik beliau seperti itu, kurus, kemudian putih. Adapun akhlak, maka akhlak beliau sangat banyak. Di antaranya beliau adalah seorang yang pemalu dan mudah hati lembut, mudah nangis. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun raqiqul qalb, hatinya lembut ya Rasulullah, mudah menangis. Kalau baca nangis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena lembutnya hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah sekali menangis ya. Dan itu ma'ruf, mereka tahu Abu Bakar kalau jadi imam suka menangis, tidak menunjukkan tentang lembutnya hatinya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakar li falyusalli bin nas. Tetap suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Ini di antara akhlak beliau ya. Kemudian beliau akhlaknya di antaranya mudah bergaul. Makanya beliau pedagang besar, ini kelaziman beliau pedagang besar, sehingga beliau sering bersafar. Beliau pedagang besar. Sehingga banyak kenalan. Dan banyak tahu tentang jalan. Banyak tahu tentang daerah-daerah. Banyak sekali beliau tentang daerah. Bukti akan hal ini dari mana? Buktinya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang kenal adalah Abu Bakar. Sampai Nabi jalan di depan, Abu Bakar di belakang, orang tanya, "Ya Abu Bakar, siapa di depanmu?" Siapa orang di depan? Maka Abu Bakar mengatakan, "Hadza hadin ila tariq." Ini adalah penunjuk jalan. Ini adalah penunjuk jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penunjuk, kata Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan. Artinya orang tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang kenal Abu Bakar. Ya. Kemudian juga ketika Abu Bakar akan diusir, akan pergi meninggalkan kota Makkah, dia ketemu dengan Ibnu Dugunna, dan Ibnu Dugunna mengenal dia. Akan kita sebutkan sebentar lagi. Padahal itu dari kabilah Qarah, kabilah lain. Jadi Abu Bakar orangnya gaul. Ya. Ini menunjukkan dia. Seperti juga makanya Abu Bakar mudah untuk berdakwah. Maka ketika dia berdakwah, orang-orang pada langsung masuk Islam cepat. Seperti Utsman masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Ya. Talha, ya. 5 orang. Abdurrahman bin Auf. Yang dijanjikan masuk surga, 5 orang masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orangnya mudah bergaul. Kemudian karena dia suka pedagang besar sehingga dia banyak kenalan dan dia juga tahu daerah-daerah. Di antara bukti yang bahwasanya Rasulullah Abu Bakar tahu tentang daerah-daerah ketika Qitalul Murtaddin. Qitalul Murtaddin dalam perang melawan orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar ini sampai dia kirim pasukan ke negeri Syam, dia pergi kirim pasukan ke Persia dan dia atur 11 pasukan nanti dari sini ke sini. Dia ngerti betul jarak-jarak. Wallahu alam seperti seakan-akan dia ada punya GPS melihat bagaimana peta Jazirah Arab. Itu sangat nampak ketika dalam perang melawan orang-orang murtad. Bagaimana Abu Bakar sangat cerdas, dia mengatur pasukannya dengan
11 pasukan kalau tidak salah dia bagi sebelah sini, nanti setelah ini ke sini ketemu sempat atau tidak. Ini semua butuh kecerdasan dalam mengatur pasukan-pasukan. Kemudian di antara sifat beliau ya memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi. Seperti dalam hadis ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi keluar meninggalkan kota Mekah untuk bisa beribadah, dia ingin pergi tempat jauh. Di tengah jalan dia ketemu dengan Ibnu Duguna. Ibnu Duguna adalah salah seorang pemimpin kabilah dari kabilah Qurah. Maka dia tahan Abu Bakar. Kenapa kau harus pergi ke kota Mekah? Kenapa kau tinggal di kota Mekah? Karena penduduk kota Mekah intimidasi terhadap kaum muslimin. Menekan kaum muslimin. Maka Abu Bakar ingin keluar bebas beribadah kepada Allah. Maka Ibnu Duguna mengatakan, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti Anda wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Kau tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Mari saya pulang ya. Saya akan tanggung engkau. Maka kemudian Ibnu Duguna mengatakan, "Innaka la tasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. Tasdukul hadis, engkau suka jujur. Engkau suka membantu orang yang susah. Engkau suka menjamu tamu, engkau suka membantu orang yang kesulitan, subhanallah. Sifat-sifat yang persis dimiliki oleh Nabi SAW ketika Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi. Ketika Nabi SAW datang oleh malaikat Jibril, Nabi gemetar, Nabi mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi," aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Bagaimana? Nabi SAW bertemu dengan Khadijah, Khadijah menenangkan Nabi dengan mengatakan, "Kalla wallahi absyir." Sekali-sekali tidak, gembiralah. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang kesulitan. Wa taksibul ma'dum. Engkau kerja untuk membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Wa takrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala na'ibil haq. Engkau membantu orang terkena musibah. Perkataan Khadijah tentang Nabi SAW persis seperti perkataan Ibnu Dugunah kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masyhur orang yang baik. Sampai dari kabilah lain selain Quraisy, dari tempat yang jauh kenal siapa Abu Bakar. Dia bilang, "Wahai Abu Bakar, seperti engkau tidak pantas keluar, tidak pantas diusir karena kau begini. Seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah tentunya akhlaknya sangat banyak. Ini di antaranya adalah kejujurannya ya.